Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian sekeluarga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Murid Pengkhianat Dia Bukanlah Seorang Putra Suci episode ke-83. Dimana pada episode sebelumnya, Tusanyo yang menyadari ada sesuatu yang aneh, dia menyuruh King Yu untuk segera memanggil para monster untuk keluar dari sungai. Tapi hal itu sudah terlambat karena semuanya sudah termasuk dalam rencana Chusiyu yang berniat untuk menerobos agar para monster yang ada di sana ikut terkena bencana petir. Di saat para monster sudah terjebak di tengah sungai dan tidak bisa bergerak, Aijia yang memiliki sayap sehingga dia bisa terbang, dia melancarkan serangan diam-diam ke arah Chusiyu. Tapi Chusiyu yang sudah menyadarinya, dia langsung melemparkan batu ke arah Aijia yang membuatnya terhempas ke belakang sampai akhirnya menghantam bebatuan yang ada di sana. Lalu Aijia menggunakan teknik genjutsu miliknya kepada Chusiyu, tapi hal itu tidak berpengaruh sama sekali kepadanya. Dan Chusiyu pun menggunakan Aijia sebagai kelinci percobaan dengan meminumkan ramuan cinta yang baru saja dia racik. Efek ramuan itu langsung bereaksi dengan cepat di tubuh Aijia karena Chusiyu terus merangsangnya agar efek ramuan itu cepat bereaksi. Setelah Aijia sudah menjadi budak hawa nafsu, tiba-tiba langit terbelah karena kultivator kuat dari pihak monster yang datang ke sana. Mereka adalah Yanjun yang merupakan Raja Suci pihak demon dan langsung melancarkan serangan besar kepada Chusiyu. Tapi sesaat sebelum serangan itu mengenai Chusiyu, tiba-tiba saja Master Agung Teisuji datang ke sana dan menghempaskan serangan itu. Rupanya, Yanjun tidak datang seorang diri karena dia membawa Sun Gokong dan juga yang lainnya untuk melenyapkan Master Agung Teisuji yang masih belum pulih dari lukanya. Bagaimanakah kelanjutan pertempuran besar-besaran antara para monster dan umat manusia? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Sementara pertempuran yang besar di Gunung Qihuang akan segera pecah, suasana yang tenang terlihat di Gunung Taisu yang merupakan kediaman Master Agung Teisuji yang sedang berada di Gunung Qihuang untuk membantu Chusiyu yang nyawanya diincar oleh para petinggi klan demon dan juga orang barbar. Karena mengetahui kalau Master Agung Teisuji sedang tidak berada di sana, pihak monster pun mengirimkan utusan mereka untuk menghancurkan wilayah tanah suci Taisu yang saat ini ditinggalkan oleh para kultivator tingkat tinggi. Para monster itu bilang, "Akhirnya kita sudah sampai di sini. Tempat ini terlihat sangat indah untuk dihancurkan, tapi sudah menjadi tugas kita untuk melakukannya. Mumpung tidak ada seorang pun yang menjaganya untuk saat ini." Salah seorang dari mereka yang merupakan anggota klan kupu-kupu, dia mengapresiasi rencana dari Yanjun yang mengirimkan mereka ke sana. Dia bilang, Yanjun memiliki rencana yang bagus. Mereka akan melenyapkan Master Agung Taisu di Gunung Qihuang dan kita di sini akan mengambil alih rumah mereka. Dua orang lainnya menjawab, Raja Suci Yanjun sudah memperhitungkannya dengan matang karena saat ini Master Taisu sedang terluka. Jadi dia meminta bantuan kepada para petinggi lainnya untuk melenyapkannya di sana. Wanita itu pun langsung tertawa dengan keras dan kembali berkata, bahkan jika Teisuji berhasil lolos, tapi saat dia kembali pulang rumahnya telah kita hancurkan. Apa yang bisa dia perbuat kepada kita yang telah menghancurkan rumahnya? Aku tidak sabar untuk melihat ekspresi wajahnya saat itu terjadi. Tapi, alangkah terkejutnya mereka karena tiba-tiba saja mendengar suara seseorang dari belakang yang mengeluarkan aura intimidasi yang sangat kuat dan orang itu terlihat sedang meregangkan tubuhnya. Dia bilang, "Aku sudah bertahun-tahun lamanya tidak bertarung melawan seorang musuh. Kemampuanku pasti sudah sangat berkarat." Wanita itu pun langsung menoleh ke belakang dan dengan wajah yang pucat, dia bilang, "Siapa di sana? Berani-beraninya menyembunyikan diri dari kami." Ucap wanita itu yang memberanikan dirinya karena dia tahu kalau orang yang ada di belakangnya adalah seorang kultivator tingkat tinggi. Rupanya, yang ada di sana adalah Luo Qingying yang bertugas menjaga tanah suci Taisu. Sementara Master Agung Teisuji pergi ke Gunung Qihuang, Luo Qingying bilang, "Kalian tidak perlu tahu siapa aku ini. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui, kalau kalian akan segera binasa di tempat ini." Tentu saja mereka bertiga sangat terkejut dengan kehadiran Luo Qingying di sana, karena dalam informasi yang mereka terima, saat ini tidak ada kultivator tingkat tinggi di tanah suci Taisu. Tapi mereka malah melihat seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan orang itu memancarkan energi spiritual yang sangat luar biasa. Wanita itu bilang, "Apa kau bilang? Kenapa kau bisa seyakin itu? Padahal jumlah kami lebih banyak darimu." Lalu Luo Qingying mensummon seekor monster mengerikan yang memiliki 7 mata, sehingga mereka bertiga teringat akan sesuatu tentang monster mengerikan itu. Dan salah seorang dari mereka berkata, "Bukankah itu adalah monster legendaris Taoti? Jangan-jangan wanita ini adalah kaisar semu Luo Qingying."
Tentu saja mereka sangat ketakutan setelah melihat wujud mengerikan Tauti secara langsung, karena mereka menyadari kalau mustahil untuk bisa menang melawannya. Wanita itu bilang, "Ini buruk, kita bukanlah tandingannya, cepat segera pergi dari sini." Temannya menjawab, "Aura yang dikeluarkannya sungguh sangat mengerikan, sampai-sampai aku kesulitan untuk menggerakkan tubuhku." Lalu Tauti pun membuka rahangnya lebar-lebar untuk melahap mereka bertiga, dan mereka bertiga pun berusaha untuk melarikan diri dari monster mengerikan itu. Mereka bilang, "Jangan menoleh ke belakang, cepat berlari secepat yang kalian bisa agar tidak menjadi makanannya." Tapi, karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh, sehingga Tauti pun bisa menangkap mereka dengan mudah dan langsung memakannya di tempat. Luo Qingying pun terlihat sangat senang karena tugasnya sudah berakhir, dan sambil berjalan pergi dari sana, dia bilang, "Semua lalat yang ada di sini telah berhasil dimusnahkan. Sekarang saatnya untuk kembali makan daging kelinci bakar kesukaanku." Kembali lagi ke Gunung Qihuang, di mana Master Agung Teisuji sedang dikepung oleh 4 petinggi para monster yang sengaja datang ke sana untuk melenyapkan Master Agung Teisuji, yang saat ini belum pulih dari luka yang diterimanya beberapa waktu yang lalu saat menyelamatkan Chuxiu waktu hendak menerobos kekuatan tubuh primordial suci kuno. Tapi Master Agung Teisuji tidak terlihat gentar sedikit pun dan langsung memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan teknik miliknya, sehingga kedua bola matanya pun menyala terang karena saat ini dia sudah memasuki mode pertempuran. Di saat Master Agung Teisuji dan petinggi para monster akan bertarung, Chuxiu memanfaatkan kesempatan itu untuk melanjutkan kultivasinya yang sempat tertunda. Setelah Aijia datang menyerangnya, ditambah berdatangan ke sana para petinggi monster yang hendak membinasakan seluruh kultivator dari umat manusia. Lalu Chuxiu melihat ada sebuah perahu kecil yang sudah usang melintas tepat di depannya, dan di atas perahu tersebut terlihat ada seorang gadis berbaju putih dengan rambut hijau yang panjang terurai, sehingga Chuxiu pun bertanya-tanya di dalam hatinya, siapakah sosok gadis misterius itu? Chuxiu pun memperhatikannya dengan seksama untuk melihat apakah gadis misterius itu adalah seorang musuh atau bukan. Dia bilang, siapakah wanita ini? Apakah dia yang bertugas untuk menjaga sungai Wangchuan? Ataukah dia adalah salah satu dari para monster yang datang ke sini bersama yang lainnya?" Lalu gadis misterius itu pun berbalik, dan ternyata dia bukanlah seorang manusia. Karena terlihat ada tanduk akar di keningnya, dia disebut sang pohon atau dalam bahasa Cina adalah Su. Dia bilang, "Chuxiu, akhirnya kau sampai di sini. Kenapa tidak masuk dulu ke dalam dan minum teh bersamaku?" Tentu saja Chuxiu tidak langsung menjawab perkataan dari Su kepadanya, karena dia merasa heran dengan Su yang muncul tiba-tiba di sana. Dalam hati Chuxiu bilang, kenapa dia bisa mengetahui namaku? Apakah dia adalah bos tersembunyi yang ada di sungai Wangchuan ini? Sungguh sangat misterius. Lalu Chuxiu pun langsung berpindah dengan cepat untuk naik ke atas perahu, dan sesampainya di sana, dia bertanya kepada Su dengan sopan, "Kenapa senior bisa tahu siapa namaku? Jika aku boleh tahu, siapakah sebenarnya senior ini?" Su pun hanya diam saja dan tidak langsung menjawab pertanyaan dari Chuxiu, karena dia ingin membuat Chuxiu merasa penasaran sebelum menjelaskan semuanya. Lalu Su langsung berbalik dan mengajak Chuxiu untuk masuk ke dalam perahu yang memiliki atap yang sudah usang itu. Dia bilang, "Sepertinya kau sangat penasaran dengan siapa aku ini. Kalau bukan aku, siapa yang akan menjaga alam rahasia Gunung Qihuang?" Tentu saja Chuxiu terlihat cukup terkejut, karena sosok yang saat ini ada di hadapannya adalah orang yang bertanggung jawab dan juga mengendalikan alam rahasia yang sangat rumit ini. Tapi, bukannya memikirkan hal yang berhubungan dengan rahasia legendaris Dojimi, Chuxiu malah menunjukkan sifat aslinya, karena dia merasa tergoda setelah melihat body Su yang seperti gitar Spanyol dan membuat wajah Chuxiu memerah karena dia merasa sedikit terbangkitkan. Lalu Su duduk di kursi yang ada di sana dan menghidangkan secangkir teh untuk Chuxiu. Su bilang, "Ayo duduk dulu dan minumlah teh denganku. Jangan terlalu tegang seperti itu, karena aku juga tidak akan memakanmu." Chuxiu hanya diam saja saat mendengar lelucon dari Su, karena di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa membuat Chuxiu merasa takut sedikit pun. Chuxiu pun duduk di sana untuk menerima tawaran dari Su dan langsung memulai diskusi secara serius dengannya. Chuxiu bilang, "Senior, apa benar kalau kau adalah yang menciptakan alam rahasia ini? Tolong jelaskan apa maksud dan tujuanmu menciptakannya." Su pun mengambil tehnya terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari Chuxiu. Dia bilang, "Jangan terburu-buru seperti itu, karena kita memiliki banyak waktu.
Aku bukanlah yang menciptakan alam rahasianya, aku hanyalah seorang penjaga di sini. Ketika kau baru saja datang ke sini, bukankah kau melihat sebuah pohon besar, bukan? Chusyu yang merasa cukup terkejut setelah mengetahui identitas Su yang sebenarnya, dia pun bertanya, "Jadi pohon besar yang ada di tempat ujian tahap pertama itu adalah tubuhmu yang sebenarnya?" Su menjawab, "Benar. Apa kau merasa terkejut mendengarnya?" Chusyu kembali berkata, "Tentu saja, karena pohon itu sangat besar, mungkin usianya sudah ribuan tahun atau lebih." Melihat wajah Su yang terlihat tampak muda karena dia tersenyum dengan ramah kepadanya, Chusyu pun merasa segan untuk berbicara secara biasa dengan seseorang yang ternyata telah hidup lebih dari ribuan tahun itu, sehingga Chusyu pun bertanya kepadanya dengan sopan, "Senior, aku merasa sudah berlaku tidak sopan kepadamu. Bagaimana seharusnya aku memanggilmu agar kau tidak merasa tersinggung?" Tapi Su tidak memperdulikan bahasa sopan atau tidak yang sering digunakan oleh para kultivator. Dia sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Dan sambil tersenyum kepada Chusyu, dia bilang, "Panggil saja aku dengan sebutan Su, karena itu saja sudah cukup bagiku." Kemudian, Su membayangkan asal-usulnya dan menceritakannya sedikit kepada Chusyu. Dia bilang, "Saat aku masih berupa sebuah benih, seorang manusia yang sangat kuat menanamku di halaman belakang rumahnya. Aku berakar dan bertunas dengan baik menjadi pohon muda. Aku tumbuh dengan energi spiritual agung sepanjang tahun yang membuatku dapat mengembangkan kebijakan spiritual. Setelah mengetahui perkembangan menakjubkan dari pertumbuhanku, orang yang menanamku terlihat terkejut dan juga sangat bahagia karena aku bisa menumbuhkan kebijakan spiritual. Orang itu bilang kepadaku, kalau semua kehidupan itu ada hikmahnya tersendiri, jadi setiap kehidupan harus memiliki sebuah nama." Kembali lagi ke masa sekarang, Su langsung tidak bisa menahan tawa setelah mengingat kembali kejadian itu. Dia bilang, tapi setelah dia memikirkan sebuah nama dalam waktu sebulan, ujungnya dia hanya menamaiku dengan sebutan pohon atau Su dalam bahasa Cina. Seperti seekor anjing yang dipelihara oleh seorang manusia, kemudian dia diberi nama anjing. Bagaimana menurutmu? Bukankah itu terdengar sangat lucu? Chusyu pun hanya tersenyum mendengar cerita dari Su, karena Chusyu tidak peduli sama sekali dengan kisah seperti itu. Tapi Chusyu lebih tertarik dengan sosok seorang manusia kuat yang bisa menumbuhkan kebijakan spiritual kepada Su. Chusyu bilang, "Sungguh cerita yang sangat luar biasa. Ngomong-ngomong senior, siapakah orang kuat yang menanammu di halaman belakang rumahnya itu?" Wajah Su pun langsung berubah setelah Chusyu menanyakan hal itu kepadanya. Dia bilang, "Dia kuat, sangat kuat, atau yang paling tepat untuk menggambarkannya, dia adalah orang yang tidak terkalahkan. Saat itu dia bergabung dengan orang kuat dari ras manusia yang lainnya dan hampir memusnahkan semua ras yang ada pada zaman itu." Tentu saja Chusyu sangat terkejut mendengarnya dan kembali bertanya kepada Su, "Apa? Dia hampir memusnahkan semua ras? Memangnya ada berapa ras yang hidup di dunia pada zaman itu?" Su pun terlihat menundukkan kepalanya dan menjawab pertanyaan dari Chusyu, "Apakah yang kau maksud itu adalah 10.000 ras di langit berbintang? Apakah kau tahu mereka itu? Mereka hanyalah hewan dalam penangkaran yang dibesarkan oleh umat manusia. Pernahkah kau melihat hewan di alam liar?" ucap Su yang mengajukan sebuah pertanyaan kepada Chusyu. Chusyu menjawab, "Apa yang kau maksud sebagai langit berbintang itu adalah bintang kuno Taichi? Kalau itu, aku pernah pergi ke sana, tapi aku tidak berani tinggal lama di sana. Saat aku di sana, aku belajar sedikit tentang umat manusia di bintang kuno Taichi dan juga alam semesta." Mendengar penjelasan dari Chusyu yang pernah mengunjungi bintang kuno Taichi, Su pun memberikan pendapatnya. Dia bilang, "Apa yang kau lihat di sana bukanlah gambaran dari keseluruhan tempat itu. Jika kau ingin mengetahuinya lebih banyak, kau bisa menunggu hingga kau mencapai level orang suci kecil, lalu pergilah ke hutan belantara yang merupakan sarang tempat berkumpulnya orang-orang kuat di sana." Lalu Su menyudahi perbincangan yang cukup singkat itu dan mengajak Chusyu untuk meminum teh buatannya. Dia bilang, "Hanya itu petunjuk yang bisa aku berikan kepadamu. Sekarang minumlah teh yang khusus aku persiapkan untukmu." Chusyu menjawab, "Terima kasih banyak, informasi darimu sangatlah berguna. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan." Setelah menyudahi basa-basinya, Chusyu pun langsung meneguk teh yang dipersiapkan oleh Su untuknya hanya dalam sekali teguk saja, yang menunjukkan rasa hormat kepada para senior dalam dunia kultivator. Kemudian, setelah Chusyu meminum teh itu,
Dia langsung dibawa masuk ke dalam istana Dao miliknya. Dan istana Dao milik Tusyu sekarang telah berubah dari sebelumnya, karena terdapat sebuah kursi singgasana dibarengi dengan kilatan petir berwarna merah yang terus menyamar di sekitar sana. Tusyu pun melihat kursi singgasana itu dengan seksama yang dikelilingi oleh energi spiritual api di sekitarnya. Dan dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan kalau kursi singgasana itu adalah tahta berdarah. Informasinya, Anda dapat menggunakan sistem untuk menembus warna merah menyala. Tao di atas tahta meningkatkan benih Tao Blood Star yang setara dengan menerobos satu alam. Pada saat yang sama, tahta ini juga memiliki fungsi lain, yaitu dapat membangkitkan kultivator yang telah diubah menjadi budak oleh Anda. Misalnya, jika demon ayam Aikun tewas, masukkan saja dia ke tahta berdarah untuk pulih, sehingga dia dapat membentuk kembali tubuhnya dan kembali bangkit. Tentu saja Tusyu merasa sangat senang setelah mendapatkan kemampuan baru, yaitu tahta berdarah. Dia bilang, "Ini adalah anugerah yang sangat besar untukku. Tidak hanya aku bisa menyuruh para budakku untuk mengorbankan diri mereka di medan pertempuran, tapi aku juga bisa membentuk pasukan undead yang abadi." Kemudian, Tusyu kembali ke alam nyata, dan di saat dia membuka matanya, terlihat cahaya yang sangat menyilaukan, sehingga Tusyu pun kembali memejamkan sebelah matanya. Setelah Tusyu membuka matanya lebar-lebar, dia melihat cahaya matahari yang berada di sampingnya. Sehingga Tusyu pun bertanya-tanya. Dia bilang, "Apakah aku sekarang sudah sampai di Sungai Wangchuan?" Dan ceritanya pun bersambung. Waktu Nasep, ending yang sangat membagongkan sekali ya pemirsa. Oke lah, tepang deh jeng dewet di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagongora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jagongora Cerot Lovers.